Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pembelajaran materi fikih kelas 7 tentang sholat berjamaah. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada fase ini adalah capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan sholat fardu, ketentuan sholat berjamaah, dan seterusnya. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis ketentuan sholat berjamaah dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesolehan sosial dan sikap demokratis dan gotong royong dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sholat berjamaah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah pertama mengenai pengertian sholat jamaah, dasar hukum, serta keutamaan sholat berjamaah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat sah imam, syarat sah makmum, serta pengaturan shaf dalam sholat berjamaah. Kemudian kita akan bahas mengenai ketentuan makmum masluk dan makmum muwafiq. Terakhir kita akan membahas mengenai hikmah sholat berjamaah. Selanjutnya pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah secara bahasa artinya berasal dari kata jamaah, artinya kumpul atau bersama-sama. Sedangkan menurut istilah, sholat berjamaah artinya sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Jadi kalau dua orang itu satu menjadi imam dan satunya menjadi makmum. Ini sudah bisa disebut dengan sholat berjamaah. Selanjutnya dasar hukum. Dasar hukum sholat berjamaah ini Rasulullah bersabda seperti ini. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Artinya apa? Sholatul jamaati, sholat jamaah afdalu, lebih utama, min sholatil fardhi, dari sholat sendirian, bisa sab'in wa ishrina darajah, sebanyak 27 derajat tingkatan kebaikannya. Jadi kalau sholat sendirian itu pahalanya 1, kalau sholat berjamaah itu bisa 27 kali lipat. Selanjutnya syarat imam dan makmum. Yang pertama adalah syarat imam. Imam, seseorang yang boleh menjadi imam adalah pertama dia harus orang Islam. Yang kedua, tidak hilang akalnya atau gila, artinya berakal. Selanjutnya mumayyiz, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian jika makmumnya laki-laki, maka imamnya adalah laki-laki. Jika makmumnya laki-laki dan perempuan, imamnya laki-laki. Tidak boleh imam perempuan. Kecuali makmumnya perempuan, jamaahnya perempuan, maka imamnya boleh perempuan. Selanjutnya, imam tidak sedang berhadas kecil maupun berhadas besar. Imam yang diutamakan adalah seseorang yang memiliki seseorang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Imam juga mampu mengetahui rukun-rukun sholat serta ketentuan yang ada dalam sholat. Dan imam tidak boleh berimamkan orang yang menjadi posisinya sebagai makmum. Kemudian syarat makmum. Makmum harus berniat menjadi makmum. Jadi makmuman lillahi ta'ala, harus berniat. Yang kedua, makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Jadi terlihat, bisa langsung melihat imamnya atau bisa melihat jamaah di depannya. Jadi bisa melihat gerakan dari imam. Kemudian tidak boleh mendahului imam. Ini, makmum tidak boleh mendahului imam dalam gerakannya. Kemudian makmum hendaknya berdiri agak ke belakang dari imam. Tidak boleh sejajar dengan imam. Selanjutnya, makmum hendaknya berada di satu bangunan atau satu tempat dengan imam. Jadi walaupun sekarang pembelajaran bisa daring lewat Zoom, tapi sholat berjamaah tidak boleh. Tidak boleh kita sholat berjamaah tapi daring. Misalnya kita mengikuti jamaah di Mekah, itu tidak boleh. Jadi memang harus ada imam dan makmum berada dalam satu tempat. Selanjutnya pengaturan shaf dalam sholat. Posisi imam dan makmum yang pertama, imam harus berada di paling depan. Jika makmumnya satu orang laki-laki, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam. Tapi boleh disunahkan juga agak ke belakang, sebelah kanan, lebih ke belakang sedikit dari imam, dari tumit si imam. Kemudian jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan,
maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam. Jika makmumnya laki-laki satu, berdiri di sebelah kanan imam, kemudian makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Kemudian jika makmumnya terdiri dari 2 orang laki-laki, maka 2 orang makmum tersebut membuat barisan baru di belakang imam. Begitu juga jika bukan hanya 2, lebih dari 2 membuat barisan baru di belakang imam. Jika makmumnya perempuan atau jamaahnya perempuan, tidak ada jamaah laki-laki, maka mereka berdiri di belakang imam, jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Selanjutnya, jika makmumnya terdiri dari laki-laki, anak-anak kecil, waria, dan jamaah perempuan, maka urutannya adalah barisan pertama diisi oleh laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, laki-laki, kemudian waria. Selanjutnya, perempuan berada di barisan paling belakang. Nah, seperti yang dilihat di sini, ini adalah posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Ini bisa dilihat, bisa dipelajari seperti ini pengaturan shaf dalam sholat berjamaah. Selanjutnya, ketentuan makmum masbuk dan makmum muwafiq. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq ini adalah makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram. Jadi ikut sejak takbiratul ihram imam, dia sudah ikut sholat berjamaah bersama imam. Sedangkan makmum masbuk ini orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Artinya makmum masbuk adalah makmum yang terlambat. Nah, ini ketentuannya adalah sebagai berikut. Syarat makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu jika makmum muwafiq tertinggal dari imam sebanyak 1 rukun, jika masih 1 rukun, maka sholatnya tetap sah. Yang kedua, jika tertinggal 2 rukun, misalnya makmumnya masih baca Al-Fatihah, imamnya itu sudah sujud, itu sudah berapa rukun yang terlewati, maka sholatnya tidak sah jika terlambatnya karena kelalaian si makmum. Mungkin makmum yang lamun atau makmumnya ketiduran atau apa. Itu karena kelalaian makmum, maka tidak sah jamaahnya. Namun jika tertinggal lebih dari 2 rukun, tapi disebabkan bukan karena kesalahan makmum, tapi disebabkan karena imamnya terlalu cepat, bacaannya dan gerakannya juga terlalu cepat sehingga terlambat. Misalnya ada kakek-kakek, nenek yang sudah sepuh, itu terlambat karena gerakan imamnya terlalu cepat, itu masih jamaahnya masih tetap sah. Itu makmum muwafiq. Selanjutnya makmum masbuk, makmum yang terlambat. Jika makmum masbuk itu masih dapat mengejar rukuknya imam sudah sedang rukuk dan kita itu langsung takbiratul ihram, kemudian mengikuti rukuk dengan tenang, tidak tanpa tergesa-gesa, maka kita dianggap mendapatkan 1 rakaat. Jadi tidak perlu menambah lagi. Namun jika tidak bisa mengejar rukuk imam, misalnya imam ketika kita datang, imamnya itu sudah sudah selesai rukuk, maka itu kita sudah terlambat. Setelah imam salam, nanti kita menambahkan 1 rakaat lagi. Jika makmum datang ketika imam sedang melakukan sujud, maka makmum masbuk boleh langsung takbiratul ihram, kemudian ikut imam sujud. Tapi itu tidak dianggap 1 rakaat. Kemudian jika imam sudah duduk tasyahud akhir, kemudian kita datang terlambat, kita boleh takbiratul ihram dan langsung ikut sujud tahiyat akhir. Itu tidak dianggap 1 rakaat, namun kita masih dapat pahala sholat berjamaah. Jadi ketika imam salam, kita langsung menambahkan rakaat yang tertinggal. Seperti itu. Selanjutnya, hikmah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini merupakan sunnah muakkad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, kecuali beliau dalam kondisi sakit pada waktu itu. Jadi hikmahnya sangat besar sekali. Yang pertama itu pahalanya 27 derajat. Kemudian itu sholat berjamaah dapat memperkuat ukhuwah, persaudaraan antara orang Islam.
bisa membina pendidikan untuk anak-anak kecil, bisa anak-anak belajar tata cara sholat dengan ikut sholat berjamaah. Dan macam-macam sekali, banyak sekali hikmahnya. Mempererat hubungan dengan Allah, memupuk rasa bersyukur, saling berbagi, saling memaafkan, saling toleransi. Nah, itu adalah hikmah dari sholat berjamaah. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.